cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Pemirsa, dominasi kanker payudara di Indonesia mencapai 30% dan penyakit yang biasanya menyerang wanita parubaya dan sebagian kaum pria ini kini mulai menjalar ke wanita usia remaja. Waduh, ini benar-benar harus diantisipasi, artinya perempuan Indonesia harus diedukasi bagaimana sih untuk mengantisipasi kanker payudara. Karena pemirsa, kanker payudara ini adalah penyakit nomor 2 yang paling mematikan di seluruh dunia. Selain yang pertama adalah penyakit jantung, ini menurut Badan Kesehatan Dunia ya Mike ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menjalani kehidupan dengan sehat di saat kanker payudara sudah menyerang tubuh kita. Nah, kali ini saya ingin ajak Anda melihat perjuangan sejumlah wanita penderita kanker payudara sehingga kita semua, khususnya wanita Indonesia, lebih waspada. Dan pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Kacamata Michael. Pemirsa, hidup sehat tentu menjadi keinginan setiap kita. Namun terkadang penyakit bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Bulan Oktober yang lalu diperingati sebagai Bulan Peduli Kanker Payudara Sedunia. Nah, tidak ada salahnya Anda, setiap wanita Indonesia, ikut mewaspadainya. Mami menjalani hari-harinya bersama anak dan cucunya, seolah tak ada hal yang mengkhawatirkan dalam hidup ini. Padahal wanita 60 tahun ini sudah lebih dari 5 tahun hidup dengan kanker payudara, dan dokter sudah mengangkat salah satu payudaranya. Pokoknya apapun yang terjadi saya pasrah sama yang di atas. Karena walaupun misalnya kita nggak mau, tapi kalau Tuhan udah menentukan seperti ini kan harus kita bisa terima gitu. Pada saat kemo 6 kali itu setiap per 3 minggu kan. Minggu pertama sampai ini rambut juga rontok ini. Kalau baru pulang kemo tuh 2 hari saya sehat. Jadi begitu pulang kemo, keesokan harinya anak saya ngajak ke Gading jalan-jalan. Karena setelah itu langsung ambruk. Nggak bisa tidur, makan nggak nafsu. Udah nggak bisa makan, tapi saya harus masuk 5 sendok apapun yang terjadi. Karena harus minum obat. Jadi saya paksain aja. Karena di batin saya harus sehat kembali seperti dulu. Selain Mami, masih ada beberapa wanita lain yang berhasil hidup bahagia meski harus terus berjuang melawan kankernya. Hampir 3 tahun. Waktu dulu udah 3 tahun mengidap penyakit ini, tapi dalam 2 tahun dulu belum terasa sakit, belum terlalu besar, dikarenakan saya sering juga berobat tradisional. Tapi di awal tahun 2017 begitu mendadak besar, langsung saya pergi ke sini. Saya sudah 34 tahun dengan kanker rahim dan hampir 4 tahun dengan kanker payudara. Dan yang menyebabkan saya tegar ya, itu ialah karena kawan-kawan saya itu hampir semua dokter. Mereka mengatakan yang sebenarnya kepada saya, bahwa kalau kita kanker harus berobat ke dokter. Dan kanker, tiap penyakit itu ada obatnya. Apapun itu, terutama dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri menginginkan kita baik, kita akan baik. Kalau diri kita menginginkan kita sembuh, kita akan sembuh. Ya, nomor 1 kita ini harus punya semangat juang yang tinggi ya. Karena yang namanya pengobatan kanker itu pun tidak mudah untuk dijalankan. Mengingat yang jangka waktu yang panjang untuk dihadapi dan ketidaknyamanan yang akan dihadapi. Juga biaya yang cukup besar. Tapi kita harus yakin dan harus mencuci otak bahwa kita harus bersyukur bahwa masih ada dokter yang punya kepandaian yang diberikan oleh Tuhan kepandaian untuk bisa mengobati penyakit kita. Kanker payudara bisa menjadi penyakit yang paling ditakuti wanita. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2010, kanker merupakan penyebab kematian nomor urut 2 setelah penyakit jantung. Sementara di Indonesia, jumlah penderita kanker terus meningkat, bahkan didominasi oleh kanker payudara, yaitu sebesar 30%.
Dan yang paling mengkhawatirkan, penyakit kanker payudara ini mulai menghantui gadis-gadis usia remaja. Semakin mudah seseorang terkena suatu kanker, maka harus kita mencurigai ada kaitannya dengan genetik. Nah, inilah perlunya pengambilan history pada saat pasien datang. Apabila kita melihat pasien itu muda, inspeksi dengan melihat keduanya, ya kulit payudara itu apakah ada penarikan atau tidak, apakah ada kulit yang tidak semulus dengan kulit normal. Kadang-kadang kulit itu seperti kulit jeruk yang kita sebut dengan pudorans, ya, atau lihat perubahan warnanya, ya, posisi puting, ada yang tertarik atau tidak. Kadang-kadang benjolan tidak ada tapi puting ketarik ke dalam. Artinya ada sesuatu di bawah puting yang menarik dia ke dalam. Satu lagi yang bisa kita lihat atau kita raba adalah penebalan. Ya, kadang-kadang ada daerah tertentu yang kulitnya sedikit menebal dibanding dengan kulit yang lain. Nah, ini semua menjadi salah satu ciri atau tanda yang harus kita curigai. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab munculnya kanker payudara di kalangan wanita khususnya remaja? Kanker payudara itu multifaktorial. Tapi bagaimanapun juga kita harus mempunyai suatu langkah atau paling tidak pemeriksaan yang dini. Bagi remaja-remaja putri, ibu-ibu, dan mereka yang sudah mendapatkan haid, sangat saya menghimbau bahwa lakukan sadari secara rutin, teratur setiap bulan, ya, 1 minggu sesudah haid. Kemudian bagi yang sudah mencapai usia 40, mohon Anda datang untuk melakukan mamografi, karena dengan melakukan mamografi diharapkan kita bisa menurunkan angka kematian. Anda harus ingat bahwa kanker payudara 96-98% itu painless, tidak disertai dengan rasa sakit sedikit. Berbagai upaya bisa dilakukan meminimalisir potensi munculnya penyakit kanker payudara, termasuk dengan cerdik. C. Cek kesehatan rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin olahraga. D. Diet seimbang atau makanan sehat berimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Pemirsa, mencegah daripada mengobati memang jauh lebih baik. Namun terkadang kita tidak bisa menolak ketika penyakit itu datang. Yang paling penting adalah bagaimana kita berbesar hati menerima keadaan dan menganggapnya sebagai jalan terbaik. Dan jangan lupa untuk menambah pengetahuan Anda seputar cara pengobatan yang paling efektif agar membantu dalam proses penyembuhan dari penyakit tersebut. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Ya, tentu yang tidak harus mewaspadai ini tidak hanya wanita, tapi kaum pria juga. Karena berdasarkan data WHO, penyakit kanker payudara ini juga bisa menjangkiti kaum pria. Jadi di Inggris sendiri dari 55.000 wanita atau orang yang terkena penyakit kanker payudara ini, 400 diantaranya adalah kaum pria. Jadi bagi pemirsa, siapapun dari kita seluruh masyarakat harus mengantisipasi dan